Maaf Nyonya, aku cuma tukang kebun, tapi saya bisa sembuhin kelumpuhan Nyonya. Kamu bisa apa? Saya lumpuh. Dokter pun tidak bisa menyembuhkan. Di rumah paling megah di Trenggalek, seorang wanita kaya duduk diam di kursi roda. Pelayan ramai di sekelilingnya. Namun tak satu pun benar-benar peduli. Tubuhnya lumpuh. Hartanya berlimpah. Namun ada satu hal yang lebih menakutkan dari kelumpuhan itu sendiri. Ia tahu, jika harapan datang lagi dan kembali hilang, jiwanya bisa runtuh untuk selamanya. Dan tepat saat ia hampir menyerah pada hidupnya sendiri, seorang pria sederhana melangkah masuk ke halaman rumah itu. Tanpa janji, tanpa rencana. Hanya membawa tangan, keberanian, dan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sebelum cerita ini berlanjut lebih jauh, pastikan kamu menekan tombol subscribe. Karena setiap bagian kisah ini akan membawa perubahan yang tidak terduga. Dan jika kamu melewatkan satu bagian saja, kamu mungkin tidak akan pernah benar-benar memahami arti harapan yang sesungguhnya. Rumah itu berdiri paling mencolok di antara perbukitan Trenggalek. Halamannya luas, pagarnya tinggi, dan setiap pagi selalu tampak sibuk. Mobil keluar masuk, pelayan berlalu lalang. Suara langkah kaki bersahutan. Dari luar, siapapun akan mengira rumah itu penuh kehidupan. Namun di dalam, suasananya berbeda. Di sebuah ruangan besar dengan jendela tinggi, Salma duduk diam di atas kursi roda. Tubuhnya tegak namun kaku. Kedua kakinya terbungkus kain tebal, tak pernah bergerak sejak kecelakaan 2 tahun lalu. Wajahnya cantik, terawat, tapi matanya kosong, menatap halaman tanpa benar-benar melihat apapun. Ia janda, kaya raya, sendiri. Para pelayan bekerja dengan cekatan. Ada yang membersihkan lantai marmer, ada yang menata bunga, ada yang menyiapkan makanan mahal di dapur. Mereka ramah satu sama lain, tertawa kecil, namun selalu menunduk saat melewati Salma. Tak ada yang berani berbicara terlalu lama dengannya. Salma terbiasa dengan itu. Setiap pagi ia didorong ke dekat jendela. Setiap siang ia dipindahkan ke ruang makan. Setiap malam ia kembali ke kamar besar yang sunyi. Hidupnya berjalan teratur, rapi, dan dingin. Uang bisa membeli apa saja, kecuali rasa hidup di tubuhnya sendiri. Dokter datang seminggu sekali, hasilnya selalu sama, saraf mati, tidak bisa dipastikan pulih. Salma mendengarkan tanpa ekspresi. Ia sudah berhenti berharap sejak lama. Yang paling ia benci bukan rasa sakit, tapi rasa tak berguna. Hari itu, suara mesin tua terdengar dari halaman belakang. Suara yang asing bagi telinganya. Bukan mobil mewah, bukan langkah sepatu pelayan. Salma menoleh perlahan. Seorang pemuda berdiri di bawah pohon mangga, memegang cangkul. Bajunya sederhana, wajahnya bersih, matanya fokus pada tanah yang digemburkan. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi gerakannya tenang, teratur. Salma belum pernah melihatnya. Seorang pelayan mendekat dan berbisik bahwa itu tukang kebun baru. Baru datang pagi tadi. Namanya Raka. Salma hanya mengangguk. Biasanya ia tak peduli siapa datang dan pergi. Semua orang sama. Datang karena uang, pergi jika bosan. Namun entah mengapa, pandangannya tertahan lebih lama hari itu. Raka berhenti bekerja. Ia mengangkat wajahnya, dan tanpa sengaja bertemu pandang dengan Salma dari balik jendela. Bukannya menunduk atau menghindar, pemuda itu justru memberi anggukan kecil, sopan, tanpa rasa takut. Salma terkejut. Tak ada senyum berlebihan, tak ada tatapan kasihan. Hanya hormat yang sederhana. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Salma merasa seperti sedang dilihat sebagai manusia.
bukan sebagai majikan lumpuh di kursi roda. Tangannya mencengkram sandaran kursi lebih erat. Di halaman itu, tanpa disadari siapapun, sebuah perubahan kecil mulai bergerak. Perlahan, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk menggoyahkan kehidupan yang selama ini beku. Pagi berikutnya, rumah kembali sibuk seperti biasa. Para pelayan bergerak cepat, suara peralatan dapur berdenting, langkah kaki berseliweran di lorong panjang. Semuanya tampak normal, kecuali satu hal kecil yang tak disadari siapapun selain Salma. Ia menunggu. Dari balik jendela kamarnya, pandangannya sesekali melirik ke arah halaman belakang. Kursi rodanya sudah berada di posisi biasa, menghadap taman. Angin pagi menyapu tirai tipis, membawa aroma tanah basah dan daun segar. Tak lama kemudian, suara cangkul kembali terdengar. Raka sudah ada di sana. Ia membersihkan semak liar, memotong rumput dan menyiram tanaman tanpa banyak bicara. Gerakannya konsisten, tidak terburu-buru. Ia bekerja seolah halaman itu miliknya sendiri, bukan sekedar tugas harian. Salma memperhatikannya tanpa sadar. Seorang pelayan mendorongkan minuman ke dekat Salma. Tanpa menoleh, Salma berkata pelan agar kursinya digeser sedikit lebih dekat ke jendela. Pelayan itu terkejut, namun segera menuruti. Di halaman, Raka menegakkan punggungnya sejenak, mengusap keringat, lalu tanpa sengaja kembali menatap ke arah jendela. Tatapan mereka bertemu lagi, kali ini lebih lama. Raka tidak mengalihkan pandangan. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali bekerja. Sikap itu entah mengapa terasa mengganggu bagi Salma. Bukan karena kurang ajar, justru karena terlalu tenang. Siang hari, Salma dibawa ke ruang makan. Di sana, beberapa pelayan berbincang pelan tentang tukang kebun baru itu. Tentang sikapnya yang pendiam, tentang caranya bekerja tanpa banyak perintah. Salah satu pelayan berkata bahwa Raka menolak istirahat tambahan. Katanya, tanah harus dirawat dengan sabar, bukan cepat. Kalimat itu tertanam di kepala Salma. Sore hari, hujan turun rintik-rintik. Dari teras, Raka tetap bekerja, melindungi tanaman dengan terpal seadanya. Seorang pelayan menyuruhnya berhenti, tapi ia menggeleng. Salma menyaksikan semuanya dari kejauhan. Tanpa disadari, dadanya terasa sesak. Bukan karena sakit, melainkan karena sesuatu yang lama terkubur mulai bergerak. Ia merasa terganggu oleh keberadaan pemuda itu. Terlalu tenang, terlalu tulus, terlalu berbeda dari orang-orang yang biasa ada di rumahnya. Malam tiba, Salma kembali ke kamarnya. Namun kali ini, pikirannya tidak kosong. Wajah pemuda di halaman itu terus muncul, bersama perasaan asing yang tak bisa ia beri nama. Bukan simpati, bukan rasa suka, melainkan ketidaknyamanan karena tembok yang selama ini ia bangun mulai retak sedikit demi sedikit. Dan di luar kamar itu, tanpa tahu apapun tentang gejolak batin Salma, Raka menutup hari kerjanya dengan menyiram tanaman terakhir. Ia menatap rumah besar itu sejenak, lalu menunduk hormat, seolah menghormati sesuatu yang tak terlihat. Malam pun menelan keduanya dalam kesunyian yang berbeda. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin menerpa jendela kamar Salma, membuat tirai bergoyang pelan. Lampu meja menyala redup, menerangi wajahnya yang pucat. Rasa nyeri datang tanpa peringatan. Awalnya hanya seperti tusukan kecil di punggung, lalu menjalar cepat ke pinggang dan kaki. Salma menggigit bibirnya, berusaha menahan. Tangannya mencengkram sandaran kursi roda, napasnya mulai tidak teratur. Ia menekan bel pemanggil pelayan. Satu pelayan datang, lalu yang lain. Obat diberikan, air disodorkan. Namun rasa sakit justru semakin kuat. Tubuh Salma kaku. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dokter tidak bisa dihubungi. Hujan membuat sinyal buruk. Waktu terasa berjalan lambat. Di luar kamar, Raka baru saja hendak pulang. Ia mendengar keributan itu saat melewati lorong. Suara langkah cepat, bisikan panik, dan napas terengah. Ia berhenti. Tanpa banyak berpikir, Raka mendekat. Salah satu pelayan menegurnya agar tidak ikut campur. Namun Raka melihat wajah Salma dari balik pintu yang terbuka sedikit. Wajah itu bukan wajah majikan kaya,
melainkan wajah seseorang yang menahan sakit sendirian. Raka berbicara pelan. Ia mengatakan pernah melihat kondisi seperti itu. Otot yang terkunci, saraf yang tertekan. Ia tidak menjanjikan kesembuhan, hanya menawarkan pertolongan sementara. Salma menatapnya tajam. Di matanya ada amarah, gengsi, dan ketakutan. Namun rasa sakit lebih kuat dari semuanya. Dengan suara hampir tak terdengar, ia mengangguk. Raka bergerak cepat. Ia meminta air hangat, kain bersih, dan ramuan sederhana dari dapur. Tangannya tidak gemetar. Gerakannya yakin, seolah sudah melakukannya berkali-kali. Ia memijat titik tertentu di punggung Salma. Tekanannya lembut, namun tepat. Salma mengerang pelan, lalu terdiam. Napasnya perlahan melambat. 1 menit berlalu. 2 menit. 3 menit. Rasa nyeri yang tadinya menusuk mulai surut. Otot yang kaku perlahan mengendur. Salma terkejut. Matanya membesar, tangannya tidak lagi mencengkram kursi sekeras tadi. Di menit kelima, rasa sakit itu benar-benar mereda. Ruangan hening. Para pelayan saling menatap, tak percaya. Salma menunduk, menatap kakinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasakan nyeri yang menghukum tubuhnya. Raka mundur selangkah. Ia tidak tersenyum. Ia hanya menunduk hormat dan berkata bahwa efeknya mungkin sementara. Salma tidak menjawab. Namun di dalam dirinya, sesuatu runtuh. Keyakinan bahwa tubuhnya sepenuhnya mati mulai goyah. Harapan kecil, berbahaya, namun nyata, tumbuh tanpa izin. Hujan di luar masih turun deras, dan di dalam kamar itu, 5 menit telah mengubah arah kehidupan yang selama ini terkunci. Pagi datang dengan udara dingin dan tanah basah. Cahaya matahari menembus jendela kamar Salma, menyentuh wajahnya yang terlihat lebih tenang dari biasanya. Rasa nyeri belum sepenuhnya hilang, namun tidak lagi menindih seperti malam sebelumnya. Salma terbangun dengan satu perasaan yang asing. Harap. Ia menggerakkan jemarinya perlahan. Masih kaku, namun tidak sepenuhnya mati rasa. Napasnya tertahan sejenak, lalu dilepaskan pelan. Ia menatap jendela, lalu memanggil pelayan agar mendorongnya ke taman belakang. Di sana, Raka sudah bekerja seperti biasa. Salma memanggilnya. Suaranya datar, namun tegas. Para pelayan saling melirik, merasa tak nyaman melihat majikan mereka berbicara langsung dengan tukang kebun. Raka mendekat. Ia berdiri dengan jarak sopan. Salma menanyakan apa yang ia lakukan malam itu. Raka menjawab jujur tentang jamu dan pijatan yang ia pelajari sejak kecil. Ia tidak menyebut keajaiban, tidak menyebut kesembuhan. Ia hanya berkata bahwa tubuh manusia sering menyerah karena lama tidak diajak percaya. Kalimat itu membuat Salma terdiam. Ia meminta Raka mengulanginya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan dokter, tanpa sepengetahuan semua orang. Raka ragu. Ia tahu risikonya. Namun tatapan Salma bukan tatapan memerintah. Itu tatapan seseorang yang menggenggam sisa harapan terakhirnya. Mereka sepakat merahasiakannya. Setiap sore, Raka masuk ke ruangan kecil di samping taman. Pijat dilakukan perlahan. Jamu diminum seteguk demi seteguk. Tak ada janji, tak ada kepastian. Namun perubahan kecil mulai terasa. Salma bisa duduk lebih lama tanpa nyeri. Tidurnya lebih nyenyak. Wajahnya tak lagi setedang dulu. Para pelayan mulai curiga. Dokter pun menyadari perubahan itu. Larangan pun datang. Dokter menegaskan bahwa terapi semacam itu berbahaya. Pelayan senior menyebar kabar bahwa Raka hanya mencari perhatian. Ada yang berkata ia ingin menguasai harta Salma. Kata-kata itu menusuk. Salma mendengarnya semua. Namun untuk pertama kalinya ia tidak langsung memecat siapapun. Ia memilih diam. Malam hari rasa nyeri kembali datang. Tidak sekuat sebelumnya. Tapi cukup membuat Salma panik. Ia memanggil Raka. Kali ini dengan suara bergetar. Raka datang. Namun sebelum terapi dimulai, Salma menatapnya lama. Ada ketakutan di matanya. Takut berharap. Takut dilarang. Takut kehilangan satu-satunya hal yang membuat tubuhnya terasa hidup kembali. Di luar ruangan, bisikan-bisikan terus bergulir.
Kecurigaan semakin tebal. Dan di tengah semua itu, harapan kecil yang baru tumbuh terancam layu sebelum sempat menguat. Malam itu, rasa sakit datang lebih kejam dari sebelumnya. Salma terbangun dengan napas tercekik. Punggungnya terasa seperti ditarik paksa. Kakinya dingin dan mati rasa. Kursi roda di samping tempat tidur tampak begitu jauh, seolah tubuhnya benar-benar kehilangan kendali. Pelayan berlarian, obat diberikan, air hangat disiapkan, namun semua terasa sia-sia. Salma menangis dalam diam. Bukan karena sakit semata, tetapi karena ketakutan bahwa semua yang ia rasakan sebelumnya hanyalah kebohongan singkat. Harapan yang terlalu cepat ia genggam, kini menghantamnya lebih keras. Raka dipanggil. Saat ia tiba, wajah Salma pucat. Matanya merah, sorotnya kosong. Ia memandang Raka bukan sebagai penolong, melainkan sebagai pengingat bahwa dirinya telah berharap terlalu jauh. Terapi dilakukan, namun hasilnya berbeda. Rasa nyeri tidak sepenuhnya pergi. Tubuh Salma tetap kaku, tangannya gemetar, napasnya tersengal. Beberapa menit berlalu tanpa perubahan berarti. Salma kehilangan kesabaran. Dengan suara lemah namun penuh luka, ia meminta Raka pergi. Ia berkata semua ini hanya kebetulan. Ia tidak ingin dipermainkan oleh harapan palsu. Kata-kata itu menghantam Raka lebih keras dari apapun. Namun ia tidak membantah. Ia menunduk hormat, lalu melangkah mundur. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun memilih diam. Pagi hari, Salma terbangun dalam kondisi lebih buruk. Ia tidak bisa menggerakkan jarinya sama sekali. Nyeri menusuk datang bergelombang. Dokter dipanggil lebih cepat dari jadwal. Hasilnya sama. Kondisinya memburuk. Terapi dihentikan total. Salma menatap langit-langit kamar dengan mata basah. Di halaman belakang, taman terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Namun Salma tahu, pemuda yang merawatnya tak lagi ada di sana. Kesunyian kembali memenuhi rumah besar itu. Kali ini terasa lebih berat, karena Salma telah merasakan sejenak bagaimana rasanya berharap. Dan saat harapan itu runtuh, luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam dari rasa sakit di tubuhnya. Pagi itu, udara terasa berat di dalam rumah. Salma terbaring lemah, nyaris tak bergerak. Wajahnya pucat, matanya sayu, napasnya pendek-pendek. Para pelayan bekerja dalam diam, seolah takut suara mereka memperburuk keadaan. Dokter kembali datang. Ia berbicara panjang lebar tentang kondisi Syaraf yang menurun drastis. Tidak ada harapan cepat, tidak ada janji pemulihan. Salma mendengarkan tanpa reaksi. Ia sudah kehabisan tenaga untuk marah. Menjelang sore, hujan turun lagi. Suara rintik di atap membuat Salma teringat pada malam ketika rasa sakitnya mereda untuk pertama kalinya. Kenangan itu menusuk lebih tajam dari nyeri di tubuhnya. Pintu kamar terbuka pelan. Raka berdiri di sana. Para pelayan terkejut. Beberapa mencoba menghalangi, namun Raka tetap melangkah masuk. Wajahnya tampak lebih kurus, matanya cekung, namun sorotnya tetap tenang. Ia tidak datang untuk bekerja. Raka berkata bahwa ia telah menjual sepeda satu-satunya untuk membeli bahan jamu yang lebih kuat. Ramuan langka yang dulu hanya digunakan dalam kondisi terakhir. Ia tahu risikonya. Salah langkah bisa membuat kondisi Salma semakin parah, namun tidak mencoba sama saja dengan menyerah. Salma menatapnya lama. Ada amarah, ada rasa bersalah, ada ketakutan kehilangan. Namun di balik semua itu, ada kepercayaan yang belum sepenuhnya mati. Dengan suara hampir tak terdengar, Salma mengizinkan. Terapi dimulai. Raka bekerja lebih lama dari biasanya. Tekanannya lebih dalam, namun tetap terkontrol. Tangan Raka bergetar menahan sakit. Peluh bercucuran. Otot lengannya menegang hingga memerah. Waktu berjalan lambat. Salma memejamkan mata. Rasa panas menjalar dari punggung ke kaki. Nyeri datang, lalu perlahan berubah menjadi sensasi lain. Berat, dalam, nyata. Raka menahan rasa sakit di tangannya sendiri. Ia tidak berhenti meski napasnya tersengal. Setiap tekanan terasa seperti mengorbankan kekuatan terakhirnya. Akhirnya, tubuh Salma bereaksi. Jari tangan kirinya bergerak. Hanya sedikit. Hampir tak terlihat. Namun nyata.
Raka terdiam. Salma membuka mata perlahan. Ia menatap tangannya dengan napas tertahan. Air mata jatuh tanpa suara. Saat terapi selesai, Raka terduduk lemas. Tangannya gemetar hebat. Ia menunduk, menyembunyikan rasa sakitnya. Tak ada kata yang terucap. Di ruangan itu, pengorbanan telah terjadi. Tanpa sorak, tanpa janji, tanpa saksi, selain rasa yang tertinggal di tubuh dan hati keduanya. Pagi itu terasa berbeda. Cahaya matahari masuk lebih hangat dari biasanya, menyentuh lantai kamar Salma yang selama ini dingin. Udara tidak lagi terasa berat. Ada keheningan, namun bukan kesunyian yang menekan. Salma terbangun dengan napas lebih stabil. Ia menggerakkan jemarinya, kali ini tidak ragu. Jarinya benar-benar bergerak, perlahan namun pasti. Dadanya naik turun, menahan emosi yang mulai memenuhi tenggorokan. Para pelayan dipanggil. Mereka terkejut melihat perubahan kecil itu. Ada yang menutup mulut, ada yang menunduk tak percaya. Salma tidak berkata apapun. Ia hanya meminta dibantu duduk lebih tegak. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Raka kembali, bukan sebagai tukang kebun, tetapi sebagai pendamping terapi. Dokter masih datang, namun kini dengan sikap lebih hati-hati. Terapi dilakukan pelan, tanpa paksaan. Salma mulai bisa mengangkat tangannya sendiri. Bahunya tak lagi sekaku dulu. Wajahnya perlahan berubah. Garis keras di matanya memudar, digantikan ketenangan yang lama hilang. Para pelayan berubah sikap. Yang dulu hanya bekerja karena upah, kini mulai benar-benar peduli. Yang berbisik dan menyebar curiga memilih pergi satu persatu. Rumah besar itu terasa lebih sunyi, namun hangat. Di teras belakang, Salma duduk menghadap taman. Kursi rodanya masih ada, namun kini ia bisa duduk tanpa sandaran penuh. Raka berdiri beberapa langkah di belakangnya, memberi ruang, tidak mendominasi. Angin sore menyapu daun-daun. Salma menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tekad yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan bantuan pegangan di samping kursi, ia mencoba berdiri. Tubuhnya gemetar. Kakinya lemah. Namun ia tidak jatuh. Para pelayan menahan napas. Raka tidak bergerak. Ia tahu, ini harus dilakukan Salma sendiri. Beberapa detik terasa sangat panjang. Akhirnya, Salma berdiri. Tidak sempurna. Tidak lama. Namun cukup untuk membuat tubuhnya gemetar bukan karena sakit, melainkan karena rasa hidup yang kembali. Ia duduk kembali dengan napas berat. Namun kali ini, senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang lahir dari dalam. Langkah itu kecil. Namun bagi Salma, itu adalah awal dari kehidupan yang hampir ia lepaskan. Pagi itu, rumah besar di Trenggalek tidak lagi terasa seperti bangunan kosong yang hanya dipenuhi suara langkah. Cahaya matahari menyusup ke setiap sudut, menyentuh dinding, lantai, dan jendela yang lama tertutup tirai tebal. Salma duduk di kursi rodanya di dekat pintu depan. Ia tidak lagi menghadap jendela dari kejauhan. Kali ini, ia berada tepat di ambang rumah, menghadap halaman yang selama bertahun-tahun hanya bisa ia lihat dari balik kaca. Raka berdiri beberapa langkah di sampingnya. Tidak dekat, tidak menjauh. Sikapnya tetap sama seperti pertama kali datang. Tenang, sederhana. Salma menggerakkan tangannya sendiri untuk pertama kalinya, tanpa bantuan. Ia memegang pegangan kursi. Napasnya teratur, tidak tergesa. Perlahan ia berdiri. Kakinya masih lemah, namun kini mampu menahan berat tubuhnya lebih lama. Salma melangkah satu langkah kecil ke depan. Bukan ke halaman,
melainkan keluar dari batas yang selama ini mengurungnya. Para pelayan menyaksikan dalam diam. Tidak ada sorat, tidak ada tangis berlebihan, hanya keheningan yang penuh makna. Salma menatap taman yang terawat rapi, tanah yang subur, daun yang hijau, udara yang segar. Semua terasa baru, meski telah lama ada. Ia menoleh ke arah Raka. Tak ada kata terima kasih yang berlebihan, tak ada janji yang diucapkan, hanya anggukan pelan yang cukup untuk menyampaikan segalanya. Raka membalas dengan tunduk hormat. Hari itu, Salma kembali duduk di kursinya. Namun rasanya berbeda. Kursi roda bukan lagi penjara, melainkan alat bantu menuju pemulihan yang sedang berjalan. Rumah itu tetap besar, tetap mewah. Namun kini, ia tidak lagi terasa dingin. Di pagi yang sederhana itu, kehidupan Salma bergerak maju, pelan namun nyata, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang pernah membelenggunya. Tanpa suara besar, tanpa sorotan, perubahan telah benar-benar terjadi.